Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Julianti dengan NIM 23531034 dari kelas PAI 6B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Ngadri MAG sebagai soal UAS. Secara bahasa, akidah berarti ikatan atau keyakinan yang kokoh. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran akidah di madrasah adalah proses bimbingan, pengajaran, dan penanaman nilai-nilai keimanan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Tujuan proses ini adalah agar siswa dapat memahami, meyakini, dan menghayati kebenaran ajaran Islam secara mendalam, sehingga iman tersebut menjadi landasan kuat dalam berpikir dan bertindak sehari-hari. Tujuan pembelajaran akidah di madrasah yang pertama adalah membimbing peserta didik agar memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rukun iman lainnya. Yang kedua, membentengi dan memelihara peserta didik dari pengaruh keyakinan yang salah, sesat, dan menyimpang. Yang ketiga, menjadikan nilai-nilai keimanan sebagai dasar utama dalam berperilaku sehari-hari atau berakhlak mulia. Adapun ruang lingkup atau pokok-pokok materi pembelajaran akidah, yang pertama ilahiyah, materi yang membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Asmaul Husna, sifat-sifat wajib, mustahil, dan jais bagi Allah. Yang kedua, nubuah, materi yang membahas tentang Nabi dan Rasul, termasuk kitab-kitab Allah serta mukjizatnya. Yang ketiga, ruhaniyah, materi yang membahas tentang makhluk goib utusan Allah seperti malaikat, jin, setan, dan iblis. Lalu yang keempat, sam'iyah, yaitu materi tentang alam goib yang hanya bisa diketahui melalui dalil-dalil Al-Quran dan hadis, seperti hari kiamat, alam kubur, surga, dan neraka. Secara bahasa, akhlak berarti tabiat, watak, atau budi pekerti. Dalam konteks pendidikan sendiri, pembelajaran akhlak adalah usaha sadar dan terencana untuk membimbing, mengarahkan, dan membiasakan peserta didik agar memiliki perilaku yang baik, akhlak mahmudah, dan menjauhi perilaku yang buruk atau akhlak mazmumah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Adapun tujuan pembelajaran akhlak di madrasah yang pertama adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan agar menjadi kebiasaan atau karakter dalam diri siswa. Lalu yang kedua, melatih siswa untuk menjauhi sifat-sifat tercela seperti sombong, iri, dan dengki. Yang ketiga, membimbing siswa agar mampu menyelaraskan hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, serta alam sekitar. Adapun ruang lingkup atau pokok-pokok materi pembelajaran akhlak, yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh materinya adalah tobat, syukur, sabar, ikhlas, khauf, dan raja. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh materinya adalah mencintai Rasul, bersolawat, dan meneladani sifat serta sunnahnya. Yang ketiga, akhlak pribadi atau diri sendiri. Contoh materinya adalah jujur, amanah, menjauhi pamer, dan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal atau thayyib. Lalu yang keempat, akhlak dalam keluarga atau sosial. Contoh materinya adalah berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain, menghormati guru, dan adab berteman. Yang kelima, akhlak kepada lingkungan. Contoh materinya adalah menjaga kebersihan alam, menyayangi binatang, dan melestarikan tumbuhan.
Berikut adalah contoh soal evaluasi materi wudhu berdasarkan 3 ranah yang sudah ditentukan. Yang pertama, ranah kognitif atau pengetahuan. 1. Tuliskan 6 rukun wudhu secara berurutan mulai dari niat hingga tertib. 2. Jelaskan perbedaan antara rukun wudhu dan sunnah wudhu dalam hal pengaruhnya terhadap sah atau tidaknya wudhu seseorang. Ranah afektif atau sikap. 1. Ketika melihat air di bak madrasah tinggal sedikit karena kekeringan, bagaimana sikap dan tindakan yang sebaiknya kamu tunjukkan saat akan berwudu? Yang kedua, berikan tanggapanmu mengenai perilaku seorang teman yang terburu-buru saat wudu sehingga airnya membasahi lantai ruang kelas dan mengganggu kenyamanan orang lain. Lalu, ranah psikomotorik atau praktik. 1. Praktikkan gerakan membasuh kedua tangan sampai ke siku sesuai dengan batas minimal yang sah dalam syariat. Yang kedua, peragakan cara berwudu yang tertib dan menyeluruh, mulai dari membasuh telapak tangan hingga membasuh kedua kaki secara langsung di depan guru. Guru sebagai administrator pembelajaran berarti guru wajib mengelola, mencatat, dan menyusun semua berkas data administrasi terkait proses belajar mengajar agar tertib dan terarah. Fungsi atau tugas guru sebagai administrator pembelajaran meliputi yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Guru menyusun perangkat pembelajaran sebelum kelas dimulai. Contohnya, membuat kalender pendidikan, program tahunan atau prota, program semester atau promes, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering didengar dengan RPP atau modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua, fungsi pengorganisasian kelas atau organizing. Guru mengatur alur dan perangkat kelas agar tertib. Contohnya, membuat jurnal mengajar harian, daftar hadir siswa, dena tempat duduk, dan jadwal piket. Lalu yang ketiga, fungsi penilaian dan pelaporan atau evaluation dan reporting, yaitu guru mendokumentasikan rekam jejak nilai siswa. Contohnya, mengisi buku nilai, menganalisis hasil ujian atau remedial atau pengayaan, dan menyusun portofolio siswa, hingga mengisi buku laporan hasil belajar atau rapor. Maksud objektif dalam evaluasi belajar. Objektif artinya penilaian hasil belajar didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, adil, jujur, serta tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai atau guru. Artinya, nilai yang didapat siswa murni mencerminkan kemampuan atau performa asli mereka, bukan karena guru suka atau tidak suka, faktor kedekatan keluarga, atau pengaruh luar lainnya. Adapun kiat atau upaya agar objektivitas evaluasi tetap terjaga, yang pertama, membuat rubrik penilaian yang jelas, menyusun kunci jawaban dan pedoman atau penskoran atau skala nilai sebelum mulai memeriksa pekerjaan siswa. Lalu yang kedua, sistem pemeriksaan tanpa nama, menutup nama atau identitas siswa pada lembar jawaban saat mengoreksi agar tidak muncul rasa pilih kasih. Yang ketiga, menggunakan soal bentuk objektif, mengombinasikan soal esai dengan pilihan ganda, menjodohkan atau benar salah yang jawaban pastinya sudah mutlak. Yang keempat, pemeriksaan per nomor soal, mengoreksi nomor 1 untuk seluruh siswa terlebih dahulu, baru lanjut ke nomor 2. Cara ini menjaga standar penilaian guru tetap sama dan tidak jenuh. Yang kelima, memanfaatkan teknologi digital,
menggunakan platform ujian digital untuk mengoreksi otomatis soal-soal pilihan ganda demi menghindari kesalahan manusia. Itulah tadi jawaban-jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.